Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiyono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Akuntansi. Berikut rincian nama anggota kelompok saya. Kita akan membahas evolusi pembukuan berpasangan, perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan kapitalisme, relevansi sejarah akuntansi, dan yang terakhir, isu-isu internasional mengenai akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai evolusi pembukuan pencatatan berpasangan atau double entry. Nah, jadi sejarah awal akuntansi itu berawal dari berbagai kebudayaan kuno sejak sekitar 3000 sebelum Masehi, termasuk Chaldean Babilonia, Assyria, Sumeria, Mesir, dan yang lainnya. Nah, jadi perkembangan pencatatan keuangan ini itu tidak terlepas dari beberapa faktor seperti penemuan tulisan, sistem angka, perdagangan, serta kebutuhan administrasi dan perpajakan. Nah, ada seorang pakar yang bernama A.C. Littleton mengidentifikasi bahwa ada 7 persyaratan bagi munculnya pembukuan sistematis. Yang pertama ada seni penulisan, aritmetika, milik pribadi, uang, perdagangan, modal, dan kredit. Jadi, setiap peradaban yang memiliki unsur-unsur ini harus mengembangkan bentuk pembukuannya sendiri. Nah, skenario lain menyebutkan bahwa akuntansi itu kemungkinan besar berkembang dari para pedagang Arab yang kemudian memengaruhi perdagangan Mesir yang menyebar praktek pencatatan ke Timur Tengah dan Eropa. Jadi, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Italia itu menjadi pusat perdagangan dan sistem pembukuan berpasangan mulai berkembang. Jadi, bukti paling awal sistem pencatatan berpasangan ini itu ditemukan dalam pembukuan Messari dari Genoa pada tahun 1340, sekitar 2 abad sebelum Luca Pacioli memperkenalkan metode ini secara formal. Jadi, antara tahun 1250 sampai tahun 1400 itu para pedagang Italia mengintegrasikan bahwa elemen-elemen akuntansi ke dalam sistem klasifikasi yang lebih kompleks sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Jadi mereka juga memulai menerapkan konsep seperti pencatatan, akrual, dan audit meskipun analisis laporan keuangan itu masih sangat sederhana dan terbatas. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kontribusi Luca Pacioli. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan Luca Pacioli, yaitu Luca Pacioli ini tuh merupakan postur dari Ordre Franciscus. Pada tahun 1944, Luca Pacioli menerbitkan buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita yang di dalamnya terdapat 2 buah bab De Computis et Scripturis. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu atau biasa disebut metode Venesia atau metode Italia. Nah, oleh sebab itulah teman-teman, Luca Pacioli ini tuh bukanlah penemu dari pembukuan pencatatan berpasangan, tetapi Luca Pacioli ini tuh menguraikan mengenai apa yang dipraktekkan pada masa itu. Luca Pacioli juga menyatakan bahwa tujuan pembukuan itu untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktivitas dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Luca Pacioli juga berkata bahwa seluruh pencatatan harus berpasangan, yaitu jika kita membuat seorang kreditor, maka kita harus juga membuat seorang debitor. Luca Pacioli juga menyarankan agar tidak hanya nama dari pembeli atau penjual saja yang dicatat. Begitu pula dengan deskripsi mengenai barangnya dengan berat ukuran atau hasil pengukuran dan harganya, tetapi syarat pembayaran juga harus ditampilkan dan kapan saja uang diterima atau dikeluarkan. Nah, pencatatan akan menyajikan jenis mata uang yang diperlukan dan nilai tukarnya. Pada waktu yang bersamaan, mengingat umur yang pendek dari perusahaan bisnis, Luca Pacioli menyarankan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku.
Selanjutnya, perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Jadi, dalam sebuah usaha menunjukkan bahwa model pencatatan berpasangan telah mengalami evolusi dengan cara yang sangat mirip dengan ilmu pengetahuan secara umum. Kasing mencatat 14 rangkaian perkembangan, yaitu meliputi yang pertama mulai dari abad ke-16. Terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat yaitu seperti diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang berbeda. Selanjutnya, pada abad ke-16 dan 17, terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Selanjutnya, pada tahun 1559 sampai 1795, penerapan dari sistem pencatatan berpasangan atau double entry juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Selanjutnya, pada abad ke-17, mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis-jenis barang yang berbeda. Selanjutnya, pada abad ke-17, seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan periodisitas dan akrual. Selanjutnya, pada abad ke-18, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi. Selanjutnya, pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Pada paruh kedua abad ke-19, depresi pada industri rel kereta api dianggap tidak dibutuhkan kecuali jika aktiva tetap tersebut dinilai memiliki kondisi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Selanjutnya, pada abad ke-19, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Akuntansi biaya ini diawali oleh pabrik-pabrik tekstil pada abad ke-15. Catatan-catatan dari pabrik-pabrik tekstil dan perusahaan-perusahaan manufaktur raksasa di abad ke-19 dipakai untuk mendukung kedua hipotesis, yaitu yang pertama, meningkatkan penggunaan aktiva tetap memicu perkembangan dari akuntansi biaya pada industri 25-26. Hipotesis yang kedua yaitu bahwa perubahan pada bagaimana aktiva ekonomi diorganisasikan dan bukan hanya untuk perubahan sementara pada struktur biaya mereka, melainkan memicu perkembangan dari prosedur akuntansi biaya internal pada abad ke-19 sampai 27. Selanjutnya, pada abad ke-19, terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Selanjutnya, pada abad ke-19 sampai 20, terjadi perkembangan pada laporan dana. Dan yang terakhir yaitu pada abad ke-20, terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineer. Selanjutnya adalah perkembangan prinsip-prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Perkembangan prinsip akuntansi di Amerika Serikat ada 4 tahap. Yang pertama, pada tahun 1900 sampai 1933, yaitu tahap kontribusi manajemen. Kemudian 1933 sampai 1959, yaitu tahap kontribusi institusi. Kemudian 1959 sampai 1973, yaitu tahap kontribusi profesional. Dan tahun 1973 hingga sekarang yaitu tahap politisasi. Yang pertama, tahap kontribusi manajemen pada tahun 1900 sampai 1933. Dulu sebelum ada aturan akuntansi yang jelas, setiap perusahaan boleh mencatat keuangan mereka dengan cara sendiri. Setelah tahun 1900, banyak orang mulai membeli saham perusahaan. Jadi perusahaan harus lebih jujur dalam laporan keuangannya. Masalah yang terjadi pada saat itu adalah tidak ada teori yang jelas, sehingga cara mencatatnya berdasarkan kebiasaan. Kemudian perusahaan ingin membayar pajak sekecil mungkin, sehingga mereka mencatat laba kena pajak dan meminimalkan pajak penghasilan. Kemudian laba dibuat stabil. Kalau suatu tahun keuntungannya besar, mereka mencatat sebagian untuk tahun berikutnya agar tidak terlihat naik turun yang tajam. Kemudian menghindari masalah yang rumit. Jika ada aturan yang sulit,
perusahaan akan mencari jalan cepat tanpa memikirkan jangka panjang. Kemudian setiap perusahaan punya cara sendiri, sehingga menyebabkan kebingungan karena tidak ada standar yang sama. Karena banyak masalah yang terjadi, para ahli meminta untuk memperbaiki akuntansi. Ada dua kelompok penting dalam perubahan akuntansi, yaitu American Institute of Accountants atau AIA dan Bursa Efek New York. Pada saat itu juga terjadi kontroversial tentang biaya bunga dan perpajakan. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahap kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai 1959. Pada tahap ini mulai ada aturan yang lebih jelas karena pemerintah dan organisasi akuntansi ikut mengatur akuntansi. Yang terjadi pada tahap ini adalah pada tahun 1934, pemerintah Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC yang ditugaskan untuk memastikan perusahaan melaporkan keuangannya dengan jujur dan benar dan menentukan bagaimana pelaporan keuangan harus dibuat. Sehingga jika laporan keuangan tidak mengikuti aturan dan dianggap salah dan harus diperbaiki. Kemudian American Institute of Certified Public Accountant atau ICPI bekerja sama dengan Bursa Efek New York untuk menetapkan standar laporan keuangan. Mereka sepakat bahwa setiap perusahaan boleh memilih metode akuntansi sendiri, tetapi harus jelas dan diterapkan secara konsisten setiap tahunnya. Kemudian pada tahun 1938, Committee on Accounting Procedure atau CAP dibentuk untuk membuat panduan resmi bagi akuntan. CAP menerbitkan Accountant Research Bulletins atau ARB yang berisi aturan-aturan akuntansi. Meski sudah ada aturan, CAP mendapat banyak kritik karena tidak tegas dalam mengendalikan perusahaan. Tidak bisa menangani semua masalah akuntansi dengan baik dan sering berbeda pendapat dengan SEC. Kemudian yang ketiga, tahap kontribusi profesional pada tahun 1959 sampai 1973. CAP dibubarkan karena banyak yang tidak puas sehingga AICPA pada tahun 1959 mendirikan Accounting Principles Board atau APB untuk membuat aturan yang lebih jelas dan bisa diterima oleh semua orang. APB menerbitkan 31 aturan baru di antara tahun 1959 sampai 1973. Tetapi juga dianggap tidak jelas karena terlalu rumit. Beberapa ahli akuntansi menulis artikel dan buku yang menunjukkan bahwa masih ada perusahaan yang menyalahgunakan aturan akuntansi. Hal ini membuat masyarakat mulai sadar bahwa aturan akuntansi harus diperbaiki lagi agar adil dan lebih transparan. Tahapan terakhir yaitu tahap politisasi dari tahun 1973 hingga sekarang. Sejak tahun 1973, pembuatan peraturan akuntansi tidak hanya dilakukan oleh akuntan, tetapi juga melibatkan pemerintah dan kelompok-kelompok lain. FSAB menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan demokratis. Artinya mereka mendengarkan pendapat dari berbagai pihak sebelum membuat peraturan baru. Saat itu, ada laporan bernama Metcalfe Report yang menuduh kantor akuntan publik besar telah memonopoli pengauditan atas perusahaan-perusahaan besar dan mengendalikan penetapan standar. Setelah laporan ini keluar, pemerintah ikut untuk membuat dan mengawasi aturan akuntansi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme memiliki keterkaitan yang erat dalam sejarah perkembangan ekonomi. Sejarawan ekonomi Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme modern tidak mungkin berkembang tanpa adanya pemisahan bisnis dari rumah tangga serta penerapan pembukuan yang rasional. Lalu, pandangan ini diperluas oleh Sombart yang menyatakan bahwa kapitalisme dan pencatatan berpasangan saling berhubungan erat. Bahkan ada perdebatan apakah kapitalisme yang menciptakan pencatatan berpasangan atau justru sebaliknya. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai tesis atau argumen Sombart, di mana tesis ini menyatakan bahwa pencatatan berpasangan memungkinkan wirausahawan kapitalis untuk merencanakan dan mengukur dampak dari aktivitas bisnis mereka, melakukan pemisahan antara bisnis dan pemiliknya, serta meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui perhitungan yang sistematis.
Pencatatan berpasangan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan kapitalisme, antara lain yang pertama, adanya perubahan sikap ekonomi, di mana di masa lalu tujuan ekonomi lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, dengan berkembangnya akuntansi, tujuan ekonomi berganti atau beralih menjadi pencarian laba. Yang kedua, perhitungan ekonomi yang lebih akurat. Sistem pencatatan berpasangan memungkinkan pengusaha untuk menghitung kondisi keuangan mereka dengan lebih teliti, sehingga perusahaan dapat merencanakan masa depan dengan lebih rasional. Yang ketiga, organisasi bisnis yang lebih sistematis. Akuntansi menciptakan keteraturan dalam perusahaan melalui pencatatan yang sistematis, sehingga perusahaan dapat mengontrol aktivitas bisnis dengan lebih baik. Dan yang keempat atau yang terakhir, pemisahan kepemilikan dan manajemen. Akuntansi memungkinkan pemisahan yang jelas antara pemilik bisnis dan manajemen. Hal ini tentu sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan yang besar. Meskipun banyak yang sepakat bahwa akuntansi berperan dalam perkembangan kapitalisme, ada juga beberapa perdebatan mengenai kedua hal ini. Pada awalnya, Sombar berpendapat bahwa pencatatan berpasangan adalah faktor utama dalam pertumbuhan kapitalisme. Karena dengan sistem ini, pengusaha bisa menghitung laba secara akurat, membuat keputusan bisnis yang lebih rasional, dan memisahkan bisnis dari kehidupan pribadi. Namun di sisi lain, tokoh Yamei memiliki pandangan yang skeptis. Ia berargumen bahwa pencatatan berpasangan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan laba dan juga modal. Menurutnya, sistem ini hanya berguna untuk mencatat transaksi bisnis, tetapi tidak terlalu mempengaruhi pengambilan keputusan strategis para pengusaha. Kemudian, Winjum mencoba menengahi kedua pandangan ini dengan menunjukkan bukti dari abad ke-16. Ia menemukan bahwa pencatatan berpasangan memang memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam mengorganisir data dan membantu pengusaha dalam mengelola bisnis secara lebih rasional. Dari perdebatan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, akuntansi tetap berperan penting dalam perkembangan kapitalisme melalui pencatatan berpasangan. Selanjutnya adalah relevansi sejarah akuntansi. Definisi sejarah akuntansi adalah studi tentang bagaimana pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pemahaman terhadap sejarah akuntansi ini sangat penting karena membantu kita melihat bagaimana sistem akuntansi berevolusi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan bisnis saat ini. Selain itu, sejarah akuntansi juga berperan dalam mendokumentasikan warisan intelektual sehingga kita dapat memahami bagaimana teori dan praktik akuntansi itu berubah dari waktu ke waktu. Dengan memahami sejarah akuntansi, kita tidak hanya akan belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi juga bisa menggunakannya sebagai alat untuk memahami kondisi akuntansi saat ini dan memprediksi perubahan di masa depan. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi atau pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, bagi pedagogi atau pendidikan, relevansi sejarah akuntansi dapat membantu memahami bagaimana akuntansi berkembang sebagai ilmu sosial dan memberikan apresiasi terhadap perkembangannya. Yang kedua, bagi kebijakan, relevansi sejarah akuntansi dapat memberikan wawasan dalam perumusan kebijakan akuntansi dengan memahami perubahan dan tantangan yang terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, bagi praktik akuntansi, relevansi sejarah akuntansi ini dapat membantu mengevaluasi metode akuntansi saat ini dengan membandingkan praktik yang pernah digunakan di masa lalu. Selanjutnya kita akan membahas isu-isu akuntansi internasional. Isu yang pertama adalah definisi dari akuntansi internasional itu sendiri. Banyak ahli dan profesional mengemukakan berbagai konsep dan definisi yang berbeda tentang akuntansi internasional. Sejauh ini ada 3 ringkasan konsep yang paling sering dikenal. Yang pertama adalah akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri. Jadi konsep ini cenderung mengacu pada praktik akuntansi dari sebuah induk perusahaan dan anak perusahaannya di luar negeri. Yang kedua adalah akuntansi komparatif atau internasional. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip, jenis, metode, dan standar yang dimiliki oleh setiap negara. Yang ketiga yang paling umum yaitu akuntansi universal atau dunia. Konsep ini mengacu pada konsep akuntansi yang diberlakukan di seluruh negara atau GAA. Isu kedua yaitu harmonisasi standar akuntansi. Jadi apa itu harmonisasi standar akuntansi? Harmonisasi ini lebih mengacu pada menyelaraskan aturan dan standar akuntansi di berbagai negara agar mudah dipahami bersama, tapi tidak memakemkan atau
mewajibkan menggunakan satu standar tertentu. Jadi dalam harmonisasi ini, setiap negara itu boleh memiliki standar akuntansinya masing-masing. Manfaat dari adanya harmonisasi standar akuntansi ini yaitu mengurangi biaya dan mempermudah negara yang belum punya standar sendiri. Yang kedua, mendukung bisnis internasional, dan yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk mencari modal di asing. Dalam menerapkan harmonisasi standar akuntansi ini ada batasan dan hambatan, terutama dalam perbedaan pajak di tiap negara dan juga perbedaan sistem politik dan juga ekonomi.